Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Mubarak, guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Tembung. Saya adalah mahasiswa di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 245401112030. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan mempraktekkan dan membuat video pembelajaran di kelas 7 dengan materi perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa. Silakan. Tidak, pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa yang hari ini tidak hadir? Najis dan Risma. Najis sama? Risma. Sudah ditulis sama sekretaris? Sudah. Ya, kenapa? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Najis dan Risma bisa segera sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran di hari ini. Amin. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap? Siap. Kalau siap silahkan berdiri semuanya. Di samping, silakan di samping kalian. Siap? Ya. Mundur satu langkah. Sejarah. Mundur dua langkah. Kebudayaan Islam. Maju satu langkah. Pahami. Maju dua langkah. Teladan dari contoh setiap hari. Yeay. Oke, silakan. Silakan duduk kembali, silakan duduk sekali. Sangat antusias sekali kalian mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Silakan persiapkan untuk pembelajaran hari ini, ya. Sudah siap? Sudah. Baik, untuk hari ini, ya, kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Materinya perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Baik, Bapak tanyakan, apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin menurut istilah? Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin utama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Apa yang lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak. Baik, Bapak tanyakan siapakah? Ada berapa khalifah Khulafaur Rasyidin? Ada berapa orang? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar bin. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib.
yang dilakukan oleh kedua khalifah. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian mampu menyebutkan contoh-contoh kontribusi Khulafaur Rasyidin dalam perkembangan Islam. Kemudian meneladani ya nilai-nilai kepemimpinan dan semangat perjuangan Khulafaur Rasyidin. Siap? Siap? Ya, kalau sudah siap, perhatikan gambar di depan ini. Perhatikan. Perhatikan. Sudah? Amati oleh kalian. Boleh Bapak tanyakan, kalau ini gambarnya apa? Ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran. Kemudian ini apa? Kalender Hijriah. Kemudian ini apa? Ya, provinsi, bagian dari peta ya, peta. Boleh. Kalau kurang kelihatan ini ilustrasi gambarnya, boleh lihat di materi pembelajaran, boleh di buku pelajaran atau di HP kalian. Coba lihat di HP kalian. Coba lihat di HP kalian. Di materinya coba lihat. Sudah? Sudah dilihat? Sudah. Ya udah, baik. Di sana ditunjukkan gambar 3 merupakan usaha Khulafaur Rasyidin yang dianggap sebagai prestasi. Nah, deskripsikan sederhana diharapkan peserta didik mampu mengklasifikasikan, menganalisis, dan menyimpulkan ya. Rumuskan beberapa pertanyaan tentang berbagai latar belakang sejarah ya, tentang Khulafaur Rasyidin dan perkembangannya. Baik, silahkan kalian pahami materi pembelajaran tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Silakan pelajari di buku kalian atau di buku pelajaran atau di HP kan sudah diberikan sama Bapak. Silakan. Yang tidak ada boleh gabung bersama teman-teman. Boleh gabung bersama teman-teman. Silakan. Lihat di materi ya. Di materinya. Keluarkan kemampuan kalian untuk terbiasa memahami ya, gunakan kemampuan kalian literasi membaca ya, menulis ya. Boleh di sana kan Abu Bakar, dari profil Abu Bakar ada apa saja, silakan kalian pelajari ya. Silakan kalian pelajari. Kemudian sesudah diamati ya, dipahami, dibaca materinya, kemudian tuliskan hal-hal baru yang kalian dapatkan dari informasi tersebut. Silakan tuliskan. Tuliskan tentang Abu Bakar atau tentang Umar bin Khattab, apa yang kalian dapatkan dari informasi yang kalian dapatkan dari materi tersebut. Silakan.
Silakan. Hal-hal baru apa saja yang kalian dapatkan, ya? Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang kalian tuliskan mengenai dua khalifah tersebut? Belum beres menulisnya, silakan bereskan dulu. Bereskan. Ringkasan, ya. Silakan. Baik, silakan kerjakan dulu masing-masing. Silakan kerjakan. Tuliskan soalnya, ya. Kemudian jawab pertanyaan. Silakan. Kerjakan. Mesya, udah berapa soal, Mesya? Sudah mengerjakan berapa soal kamu? Baru 4. Siap. Silakan, Silvi. Ya, baik. Silahkan informasikan, ya, kerjakan yang barusan 10 soal itu. Barangkali kalian belum menentukan jawaban atau belum terbaca oleh kalian. Silahkan pahami dulu, bereskan dulu yang 10 soal secara berkelompok. Silakan. Bantu rekan kalian yang belum memahami setiap soal. Silakan dibantu, bukan dibantu jawabannya, ya. Kelompok Abu Bakar ada yang kurang memahami, ya. Silakan tanyakan. Kalau sudah beres, nah sekarang kolaborasi, ya. Gabungkan pemahaman masing-masing, ya, dalam suatu pemikiran tentang diskusi kelompok ini. Silakan dikerjakan. Ini untuk kelompok Abu Bakar. Ini untuk kelompok Umar bin Khattab. Silakan dikerjakan. Dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan. Berikan masukan kalian, ya, kepada ketua kelompok supaya diskusinya berjalan, ya, bukan hanya mengandalkan jawaban dari seseorang, tapi ada kerjasama, ya. Tadi dari pemahaman awal kalian siap mengikuti pembelajaran, siap memberikan masukan supaya kalian bisa memahami, ya, dan meneladani dari dua khalifah, yang pertama Abu Bakar dan keempat Umar bin Khattab. Sudah kita bahas soal yang 10. Kelompok Abu Bakar bacakan soal nomor 1, ya. Kelompok Umar menjawab. Silakan bacakan soal nomor 1. Sebutkan salah satu gelar diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan jelaskan artinya. Baik. Nomor 1. Yang berarti Yang keras, suaranya yang keras, supaya yang lain mendengar. Yang berarti orang yang selalu membenarkan atau orang yang jujur. As-Siddiq artinya yang berkata benar. Yang berkata benar. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang pada kelompok wow. Apa yang dimaksud dengan gerakan lidah? Mengapa Abu Bakar memeranginya? Silakan jawab. Gelar lidah menunjuk pada perang yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melawan kelompok-kelompok murtad atau yang kembali kafir dan memberontak setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Perang lidah terjadi karena banyak suku Arab yang tidak lagi mengetahui kekhalifahan dan menolak membayar zakat yang merupakan bagian penting dari Islam. Alasan Abu Bakar memerangi kaum murtad. Mempertahankan Islam, Abu Bakar melihat perang lidah sebagai ancaman serius
menyebabkan kekacauan di masyarakat. Mencegah pemurtadan. Kaum murtad menolak ajaran Islam, termasuk membayar zakat. Baik, terima kasih ya untuk jawabannya. Sama tidak dengan yang kalian pahami? Sama tidak? Sama tidak? Sama. Baik, kasih aplaus buat kelompok. Sekarang ya, yang kalian diskusikan yang soal itu satu hasil musyawarah kerjasama di antara rekan-rekan. Kemudian sesudah selesai kalian presentasikan ke depan. Ya, silakan Bapak kasih waktu lagi 3 menit ya. Kalau sudah kalian presentasikan setiap kelompok ke depan ya. Kemudian silakan pahami untuk soal diskusinya, disiapkan ya untuk dipresentasikan ke depan ya. Silakan kasih masukan kepada rekan kalian ya. Silakan baik, kalau sudah silakan presentasikan ke depan dari kelompok Abu Bakar. Silakan ke depan ya. Silakan suaranya yang keras biar kedengaran sama yang lain ya. Perhatikan ke depan semuanya, perhatikan. Maju. Nah, terus. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar ingin Mempresentasikan tentang Abu Bakar. Biodata Abu Bakar. Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal. Salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama yang dibandingkan setelah kematian Nabi Islam Muhammad. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Ufa, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Umar bin Khattab, khalifah yang adil dan bijaksana. Umar bin Khattab lahir di Mekah sekitar 586 Masehi. Dia awalnya musuh Islam, tetapi kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Umar bin Khattab memimpin negara Islam dan adil dan bijaksana. Dia memperluas wilayah kekuasaan Islam dan membangun sistem pemerintahan yang efektif. Keluasan wilayah yang ditaklukkan Umar bin Khattab terdiri 4 bagian. 1. Ada Mesir. Umar bin Khattab memerintahkan penaklukan Mesir pada tahun 639 Masehi, yang kemudian menjadi bagian dari kekuasaan Islam. 2. Ada Persia. Umar bin Khattab memerintahkan penaklukan Persia pada tahun 637 Masehi. Keadilan dan kebijaksanaan. Umar bin Khattab dalam memimpin, ia memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara konsisten dan adil. Dampak perluasan wilayah. 1. Pengembangan ekonomi, penyebaran Islam, pembangunan budaya. perhatikan semuanya ya. Alhamdulillah, dari mulai kalian mengamati gambar ke depan, coba perhatikan, dari mulai mengamati gambar saja kalian sudah bisa memahami. 1. Tentang Khalifah Abu Bakar. Apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar? Yang pertama adalah ini apa? Ya, ya. Kemudian pengkodifikasian Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah perluasan wilayah. Dari gambar saja, ya, setelah kalian mengerti, kemudian ditambah dengan literasi membaca,
ya, menulis, akhirnya kalian juga bisa memahami. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab, ya, salah satunya adalah benar-benar Islam. Ya. Baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang proses perkembangan Islam, khususnya di Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jangan lupa untuk tugas proyeknya kalian buatkan, ya, peta, ya, perluasan Islam pada masa perkembangan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian tempelkan di kelas. Kalian kerjakan bersama-sama. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.